Perdagangan internasional yaitu suatu proses tukar-menukar, jual-beli barang dan jasa antar dua negara atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perdagangan ini biasanya dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar individu, antar perorangan individu dengan pemerintah suatu negara, pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Mekanisme pembayaran perdagangan internasional sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak, jenis barang yang dipergunakan, dan kondisi pasar saat itu. Di sini kita akan mempelajari bagaimana mekanisme pembayaran perdagangan internasional. Yuk, ikuti. Terjadinya transaksi perdagangan antar bangsa akan diikuti adanya hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Pembeli atau importir berhak atas barang yang dibeli dan berkewajiban menyerahkan uang pembayaran. Sementara itu, penjual atau eksportir berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dan berhak menerima pembayaran. Hak dan kewajiban inilah yang menimbulkan pembayaran internasional. Dalam pembayaran internasional, suatu mata uang dipertukarkan dengan mata uang lainnya di pasar valuta asing atau falas. Maka permintaan suatu mata uang akan merupakan penawaran terhadap mata uang lainnya. Untuk melakukan pembayaran internasional dapat menggunakan beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain, yang pertama surat dagang wesel, merupakan pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat atas importer sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Cara pembayaran semacam ini sering masih banyak digunakan untuk lalu lintas pembayaran internasional. Dengan surat wesel, apabila eksportir membutuhkan uang sebelum jatuh tempo, maka ia dapat menjualnya kepada pihak lain, yang kelak akan menukarkannya kepada importir setelah wesel itu jatuh tempo. Yang kedua ada kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi merupakan cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar tahun 1960-an, namun sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, ada pembayaran tunai atau cash payment. Merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Cara pembayaran ini mempunyai risiko besar. Yang keempat ada letter of credit, merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank yang mengakseptir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Yang kelima ada pembayaran kemudian atau open account, merupakan cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Yang keenam ada konsinyasi atau consignment, merupakan pembayaran yang dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian.